Shalom Mister, saat ini saya akan menjelaskan mengenai refleksi saya yang berdasarkan dengan tema kegiatan Pramuka Faith in Christ Emergency Response. Nah, jadi pada firman Tuhan yang telah saya baca, saya tersadarkan bahwa kita ini tidak akan terhindarkan oleh masa sulit. Maka kita sebagai murid Kristus itu dipanggil untuk saling tolong-menolong. Nah, jadi ketika saya melihat seseorang yang mengalami kesulitan, saya akan berusaha untuk membantu mereka. Namun ketika saya sedang mengalami kesulitan juga, hal tersebut itu seringkali menjadi penghalang bagi saya untuk lebih peduli terhadap kebutuhan sesama. Nah, jadi salah satu cara saya untuk menunjukkan karakter seorang servant leader adalah dengan tidak meninggalkan teman saya yang sedang kesulitan dan membantunya serta mencari solusi bersama-sama untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai survival skill dan evaluasi dari gempa. Jadi saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penting yang perlu dilakukan. Nah, jadi yang pertama yaitu saat terjadi yang namanya gempa bumi. Nah, ketika terjadi gempa bumi, kita itu tidak perlu panik dan kita harus mengingat prinsip drop, cover, and hold on dengan cara menunduk, melindungi bagian belakang kepala dan kita berlindung di bawah meja yang kuat. Lalu kita dapat berjalan di sisi-sisi dinding dan keluar menuju jalur evakuasi dengan tetap melindungi kepala dengan barang, misalnya bisa dengan buku atau dengan tas. Kemudian setelah keluar dari bangunan, kita itu harus langsung menuju ke titik kumpul dan kita ketika sampai di titik kumpul kita harus melihat sekeliling kita, apakah ada teman-teman kita yang tertinggal atau tidak. Nah, selanjutnya ketika kita tersesat di dalam hutan. Nah, ketika kita tersesat, kita jangan panik dan ingat dengan prinsip stop, sit, think, observe, and planning. Jadi kita harus tetap tenang dan berpikir jernih supaya kita dapat mengambil keputusan yang tepat. Saat kita mengambil keputusan, misalnya kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, nah kita itu harus mencari sisi sungai dan kita harus berjalan melewati sisi-sisi sungai tersebut. Nah, selanjutnya saat terjadi kebakaran, kita dapat mematikan peralatan listrik agar kebakaran itu tidak merambat. Kemudian kita harus melindungi saluran pernafasan dengan masker dan gunakan apar untuk memadamkan api ringan, atau ketika api itu besar atau kebakaran dengan skala besar, kita dapat menelpon damkar.
Ini adalah simpul jangkar. Simpul jangkar biasanya digunakan untuk menambatkan tali pada pohon, tiang, atau batu besar saat melakukan evakuasi. Lalu simpul jangkar ini juga bisa digunakan untuk membuat titik pengaman saat menuruni atau menaiki lereng. Lalu simpul ini juga dapat digunakan untuk mengikat tandu darurat agar tidak bergeser dan dapat digunakan untuk menahan tenda atau tempat perlindungan sementara agar tetap kokoh. Berikut ini adalah simpul mati. Simpul mati berfungsi untuk menyambungkan dua ujung tali yang memiliki ukuran yang sama atau hampir sama. Nah, jadi kalau dalam keadaan darurat, simpul ini itu dapat digunakan untuk memperpanjang tali ketika tali yang tersedia itu tidak cukup panjang. Hal yang paling berkesan bagi saya dari kegiatan pramuka dengan tema Faith in Christ Emergency Response adalah bahwa saya belajar sebagai murid Kristus itu saya itu dipanggil untuk peduli dan saling menolong sesama, terutama saat mereka itu sedang mengalami kesulitan. Nah, dari kegiatan ini saya belajar berbagai tindakan darurat seperti menghadapi gempa bumi, tersesat di hutan, dan kebakaran. Saya juga belajar beberapa sandi-sandi, namun yang paling penting dan yang paling saya pelajari adalah pentingnya menjadi seorang servant leader yang tidak meninggalkan teman yang sedang mengalami kesulitan, tetapi membantu dan mencari solusi bersama. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, saya belajar dan saya akan berusaha lebih untuk peduli terhadap orang lain dan siap membantu ketika ada teman ataupun orang di sekitar saya yang membutuhkan pertolongan. Jadi sekian dari saya, thank you and God bless you.